Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di pembelajaran matematika wajib. Pada kesempatan ini, materi yang akan Ibu jelaskan adalah jarak titik ke bidang. Sebelum kalian masuk ke materi ini, tentunya kalian harus pahami dulu jarak antar titik dan jarak titik ke garis. Oke, selanjutnya sampaikan adalah tujuannya terlebih dahulu ya. Diharapkan dengan belajar ini kalian dapat mengidentifikasi fakta pada jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Sama tujuannya seperti pertemuan sebelumnya. Ya, yang akan kita pelajari ini jarak titik ke bidang. Di sini ada sebelumnya jarak titik ke titik dan titik ke garis. Dan yang ketiga adalah titik ke bidang. Nah, ya. Selanjutnya di sini kalian bisa melihat ada gambar titik A dan bidang V dan titik A. Nah, garis lurus ini, yang kun ini menandakan jarak dari titik A ke bidang V. Ingat, ini adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang V. Itu jarak titik ke bidang. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Di sini ada gambar kubus ABCD FGH dan panjang rusuknya adalah 10 cm. Yang ditanya adalah jarak titik A ke bidang BDHF seperti yang sudah digambarkan seperti ini. Ini bidang BDHF-nya. Maka jarak dari titik A ke bidang BDHF-nya itu adalah tegak lurus di titik P. Maka jarak dari A ke bidang BDHF adalah sama dengan dari titik A ke titik P seperti ini. Kita lanjut ke pembahasannya. Jarak titik A ke bidang BDHF seperti yang Ibu katakan tadi bisa diwakili dengan jarak dari titik A ke P. Nah, A ke P itu adalah setengahnya dari diagonal bidang AC. Seperti yang kita ketahui, AC itu bisa dicari menggunakan rumus A akar 2. Jadi AC-nya adalah 10 akar 2. Karena A ke P itu setengahnya, ya maka tinggal dibagi 2 aja. 10 akar 2 dibagi 2 yaitu 5 akar 2. Seperti ini ya, sudah dituliskan. Kita ke contoh lain. Sini ada 5 segi 4 beraturan TABCD. Panjang AB-nya adalah 8 cm dan TA-nya adalah 12 cm. Nah, ini TA-nya adalah rusuk tegaknya ya. Jarak titik T ke bidang ABCD itu yang ditanyakan. Jarak T ke ABCD itu diwakili dengan garis ini. Nah, garis putus-putus ke tengah-tengah bidang ABCD. Sini ya. Karena tadi Ibu katakan bahwa T itu jarak dari titik T ke bidang ABCD itu sama dengan dari T ke titik P, maka kita membutuhkan garis DP dengan garis TD. DP dengan TD atau AT dengan AP, sama aja ya. Nah, tapi sebelumnya kita juga harus mencari dulu garis AC. AC itu adalah A akar 2, sehingga AC-nya adalah 8 akar 2. Karena AP itu adalah setengahnya dari AC, maka AP adalah 4 akar 2. Dari sini ya, 8 dibagi 2 yaitu 4 akar 2, tinggal tulis ulang. Selanjutnya kita akan mencari panjang TP menggunakan Pitagoras. Karena yang ditanyain adalah garis tegak, maka rumusnya dikurangi, yaitu AT kuadrat dikurangi AP kuadrat. Seperti ini, atau ini gambarnya ini lagi ya. Nah, AT kuadratnya adalah 12 kuadrat dan AP-nya adalah 4 akar 2 kuadrat. 12 kali 12, 144. Nah, 4 kali 4
16 kali 2 32 sehingga 144 dikurangi 32 adalah 112. 112 itu bisa dikeluarkan menjadi perkalian 16 kali 7. Akar 16-nya dikeluarkan jadi 4, 7-nya masih tetap ada akarnya. Sehingga jarak dari titik T ke bidang ABCD adalah 4 akar 7. Selanjutnya, diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 9 cm. Yang ditanya adalah jarak titik C ke bidang BDG atau bidang segitiga ini. Lanjut. Jarak titik C ke bidang BDG ini bisa diwakili dengan dari titik C ke titik P. Jadi, kita bisa menarik garis dari titik C ke titik E sebagai diagonal ruang sehingga didapatlah garisnya tegak lurus dari titik C dengan bidang BDG ini tegak lurusnya di titik P seperti ini perpotongannya ya. Nah, jadi panjangnya atau yang akan kita cari adalah dari titik C ke titik P. Ternyata dari C ke P itu adalah sepertiganya CE. Sepertiganya dari diagonal ruang CE. Nah, CE-nya itu kan A akar 3. A akar 3 berarti CE-nya 9 akar 3. Ya udah tinggal dibagi aja sama sepertiga. Jadi tinggal dikali sama sepertiga. Jadi 9 kali sepertiga adalah 3. Akar 3-nya tinggal ditulis ulang. Atau cara cepat untuk mencari titik C ke titik P ini rumusnya adalah sepertiga A akar 3. Itu cara cepatnya. Selanjutnya kubus KLMN OVQR. Di sini sudah ada gambarnya. Memiliki panjang rusuk 6 cm. Kita akan memperhatikan segitiga KMR ya, bukan KLR ini. Segitiga KMR, tentukanlah jarak titik N yang ini ke bidang KMR. Jadi ini bukan L ya, tapi M. Lanjut ke ini pembahasannya. Akan membuat bidang yang melalui titik N dan tegak lurus dengan bidang KMR, yaitu bidang NTR. Nah, ini gambarnya. Nah, yang akan kalian fokus dulu ke segitiga siku-siku NTR-nya. Kita akan mencari panjang NT-nya dulu. NT ini adalah setengahnya dari diagonal bidang. Maka NT adalah setengah kali NL, yaitu setengah kali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Ini NT-nya udah ada. Nah, terus karena NR-nya ya 6, maka kita akan mencari RT-nya. RT-nya adalah akar dari NT kuadrat ditambah NR kuadrat. Rumus Pitagoras, karena yang dicari sisi miring maka rumusnya ditambah. Jadi 3 akar 2 dikuadratkan ditambah 6 akar 2. 6 kuadrat. 3 kali 3 dikali 2 hasilnya 18, sedangkan 6 kali 6 adalah 36. Dijumlahkan menjadi 54. Nah, perkalian 54 adalah 9 dikali 6. Akar 9-nya dikeluarkan jadi 3 dan akar 6-nya tetap seperti ini. Setelah itu, kita akan mencari panjang NS menggunakan luas segitiga ya. Jadi, luas NTR ini sama dengan luas NTR yang kedua. Nah, kita pakai tinggi yang NS sama kita pakai tinggi yang NR, seperti itu. Untuk yang pertama, setengah dikali RT dikali NS. Nah, karena NS ditanya ya. Jadi, RT kali NS. Oke, ini alasnya. Kan rumus luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Jadi RT itu anggap alasnya dan S adalah tingginya. Sama dengan setengah dikali NT. NT alasnya dan NR adalah tingginya. Karena ini ada setengah, ini juga ada setengah, maka setengahnya bisa dihilangkan, coret. Terus RT kali NS-nya masih diturunkan dan NT sama NR-nya juga diturunkan. Lalu masukin satu-satu yang
panjang garis yang sudah diketahuinya. RT adalah 3/6, maka tuliskan NS-nya belum diketahui karena yang ditanyakan. NT-nya 3/2 dan NR-nya adalah 6. Maka untuk mencari NS adalah 3/2 dikali 6 dibagi 3/6. Sehingga menghasilkan 2/3. Ini setelah dirasionalkan ya. Sebelumnya Ibu pernah menjelaskan cara merasionalkan seperti apa. Nah, ini ujungnya atau hasilnya adalah 2/3. Ini adalah panjang. Pembahasannya panjang seperti ini. Ada pula cara cepat untuk mencari titik ke segitiga seperti ini, ke bidang segitiga, yaitu rumusnya sama seperti contoh sebelumnya, yaitu 1/3A/3 ya. Karena di sini rusuknya 6, maka rumus cepatnya adalah 1/3A/3. Nah, tadi kan A itu rusuknya kan 6, berarti 1/3 dikali dengan 6 akar 3. Nah, susah banget nulisnya. Akar 3. Seperti itu. Jadi 1/3 kali 6 2. Nah, akar 3-nya tinggal ditulis ulang. Oke, samakan. Nah, sama hasilnya. Nah, jadi kalian tetap konsepnya harus tahu, tapi cara cepatnya juga harus tahu untuk memudahkan dalam pengertian. Lanjut, ketahui bidang 4 beraturan TABC dengan panjang rusuk 8 cm. Jarak titik C ke bidang TAB adalah jarak titik C ke bidang TAB. Ini TAB bidangnya yang paling depan. Nah, seperti itu ya, kalau digambarkan menjadi segitiga siku-siku seperti ini ya. Nah, tahap pertama yang kita harus cari adalah panjang CE-nya. Dari C ke E ini atau dari gambar ini dari sini ke sini berapa? Kita membutuhkan Pitagoras juga, yaitu BC kuadrat. Ini BC kuadrat dikurangi BE kuadrat. Ini sama ini, garis miring dikurangi garis tegak. Jadi 8 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 8 kali 8 adalah 64. Dikurangi 4 kali 4 itu 16. Hasilnya adalah akar 48. 48 itu bisa dikeluarkan. Jadi 16 kali 3. Akar 16 adalah 4. 3-nya masih punya akar. Jadi ditulisnya 4/3. Oke, TE itu pasti sama dengan CE karena ini bidang beraturan ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari titik O ke E. Nah, O ke E ini adalah sepertiganya dari TE. Karena TE-nya adalah 4/3, maka OE adalah 4/3/3. Sudah didapat ya. Ini OE-nya 4/3/3. Yang akan kita cari adalah CO sebagai wakil dari titik C ke bidang TAB. Maka CO sama dengan CE kuadrat yang garis ini dikurangi OE kuadrat. Nah, sama dengan kita masukin satu-satu angkanya, 4/3 dikurangi 4/3/3 dikuadratkan. 4/3 itu adalah 48 dan 4/3/3 dikuadratkan menghasilkan 16/3. Kita samakan penyebutnya menjadi seperti ini. Hasil akhirnya 128/3. Nah, ternyata 128 masih bisa dikeluarkan, yaitu menjadi 64 kali 2/3. Akar 64 adalah 8, sedangkan akar 2/3 tidak bisa dikeluarkan. Jadi masih tetap pakai akar seperti ini. Nah, selanjutnya diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 6 cm. Yang ditanya adalah jarak antara titik C ke bidang ABGH. Nah, setelah kita gambar kubusnya dan kita menggambar bidang BABHG-nya, ternyata titik C ini tegak lurus ke bidang ABGH-nya di titik O. Dengan cara menarik titik C ke titik F dan kita dapat garis yang tegak lurusnya adalah dari C ke O seperti ini. Maka
gampang untuk mencari jarak titik C ke bidang ABGH itu diwakili dengan C ke titik O. Artinya setengahnya dari diagonal bidang. Maka rumusnya setengah dikali 6 akar 2. Hasilnya adalah 3 akar 2. Diketahui kubus ABCD FGH dengan titik P merupakan tengah AE seperti gambar kubus seperti ini. Jadi titik P-nya ditulis di tengah-tengah AE dan panjang PH-nya adalah 3 akar 5. Dari P ke H 3 akar 5. Jarak titik P ke bidang BDHF adalah ini jarak titik P dan ini BDHF-nya. Ingat, kalau di dalam geometri itu kalian harus pandai menggambar ya. Seperti ini, maka akan menghasil dari yang diketahui ternyata kita bisa mengeluarkan segitiga siku-sikunya seperti ini ya. Jadi kita harus fokus ke segitiga EPH. Nah, jadi PH kuadrat sama dengan PH kuadrat itu sama dengan PE kuadrat. Kita akan mencari S-nya, sisinya. Karena di sini rusuknya itu belum diketahui, maka kita tulis S. Nah, kita lambangkan dengan S dulu. Jadi PH sama dengan PE kuadrat ditambah EH kuadrat. Kan PH-nya sudah diketahui, yaitu 3 akar 5. Berarti dikuadratkan. PE-nya adalah setengah dari rusuk, berarti setengah S kuadrat ditambah EH-nya adalah S. Berarti S kuadrat. Nah, sudah 3 akar 5 itu dikuadratkan menjadi 45. Nah, setengah S dikuadratkan menjadi 1/4 S kuadrat. Ditambah S kuadrat. Nah, 45 sama dengan 1/4 S kuadrat ditambah S kuadrat itu adalah 5/4 S kuadrat. S kuadrat sama dengan 45 dikali 4 dibagi 5. Hasilnya adalah 36. Maka S adalah akar dari 36. Ya, jadi rusuknya sudah diketahui itu 6. Nah, karena yang ditanya adalah P ke bidang BDHF dan ini bisa diwakili dengan P ke O seperti ini. Tadi kan rusuknya sudah ada 6. Berarti dari A ke C, dari A ke C adalah diagonal bidangnya yaitu 6 akar 2, maka P ke O adalah setengahnya dari diagonal bidang yaitu setengah kali 6 akar 2 yaitu 3 akar 2 ya. Jadi jarak titik P ke bidang BDHF-nya adalah 3 akar 2 sama dengan setengahnya dari diagonal bidang. Selanjutnya, kita kembali lagi ke limas. Alas limas TABCD adalah persegi panjang ABCD seperti ini. Ini persegi panjang ya, bukan persegi karena ini panjangnya beda. AB-nya 12 dan BC-nya 9. Tapi panjang dari AT atau TA sama dengan TB, sama dengan TC dan sama dengan TD. Yang ditanya jarak titik T ke bidang ABCD, berarti ke tengah-tengah bidangnya seperti ini. Berarti kita akan mencari tinggi dari sebuah limas. AC-nya kan belum diketahui, maka kita harus mencari AC-nya dulu. Ini tidak bisa pakai cara cepat A akar 2 karena rusuknya beda. Sehingga kita harus mencari nya pakai rumus Pitagoras. Itu 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 12 kali 12 itu adalah 144 dan 9 kali 9 adalah 81. Dijumlahkan jadi 225. Jadi akar 225 adalah 15. Itu panjang AC-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencari TO. Ini O ya. O itu di sini. Jadi kita akan mencari panjang TO. Kita memerlukan garis AT dengan garis AO. Berarti TO itu adalah AT kuadrat dikurangi AO kuadrat. Nah, AT-nya sudah ada 13 kuadrat dikurangi
AO-nya adalah setengah kali diagonal bidang. Berarti 15 dibagi 2 dikuadratkan. 13 kali 13, 169. Nah, 15 per 2 dikuadratkan menjadi 225/4. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi seperti ini. Nah, hasilnya 451 dibagi 4 ya ini, bukan 2. 51 dibagi 4. Ya, ini tidak bisa dikeluarkan lagi, atau kalau dikeluarkan akan menjadi seperti ini. Jadi setengah akar 451. Sorry. Akar 51. Wah ya. Susah. Oke, selanjutnya ini soal terakhir ya, di jarak titik ke bidang. Pada kubus ABCD FGH, panjang rusuknya titik Q adalah, nah ini Q sudah Ibu gambarkan. Yang ditanya adalah jarak titik H ke bidang ACQ. Seperti ini. Nah, kalau yang ditanyakan dari B ke bidang, maka rumus cepatnya adalah 1/3A akar 3. Karena di sini tanya adalah H-nya, H ke bidang, maka rumusnya adalah 2/3A akar 3. Kita tinggal masukin aja rusuknya, yaitu 9. 9 kali 2, 18. 18 dibagi 3 adalah 6. Jadi isinya 6 akar 3. Nah, kumpulan rumus cepat, semoga kalian tidak lupa. Ingat, ini harus dihafal rumus cepatnya. Titik ke titik, ingat ya, untuk mencari diagonal bidang AC, AH, pokoknya semua diagonal bidang di dalam kubus, rumusnya adalah A akar 2. Terus untuk mencari diagonal ruang dari A ke G atau B ke H, D ke F atau C ke E, rumusnya A akar 3. Dan untuk mencari jarak dari A ke P, atau B ke P, C ke P, D ke P, atau sebaliknya dari atas ke bawah, F ke tengah-tengah bidang ini, G ke sini, H juga dan E juga, rumusnya sama, yaitu setengah A akar 6. Ada 3 rumus cepat di dalam jarak titik ke titik yang harus diingat. Terus selanjutnya jarak titik ke bidang. Nah, rumus cepatnya di sini ada jarak titik A ke BDHF. A ke BDHF, rumus cepatnya adalah setengah A akar 2. Ingat ya, karena ini setengahnya dari diagonal bidang, maka rumus cepatnya adalah setengah A akar 2. Nah, terus kita akan mencari titik T ke ABCD. Nah, maka ke tengah-tengah ini rumus cepatnya adalah AT kuadrat dikurangi AP kuadrat. Ingat, itu rumus cepatnya. AT kuadrat dikurangi AP kuadrat. Nah, yang terakhir ada jarak C ke BDG. Nah, ini ya. C ke BDG, rumus cepatnya adalah 1/3A akar 3. Ya. Berarti ada 3 rumus cepat dari jarak titik ke bidang, setengah A akar 2, terus ini ya yang 5, dan 1/3A akar 3. Itu yang harus diingat, dihafal ya. Nah, titik ke garis. Ada jarak dari titik A ke HG, berarti sama dengan AH, seperti ini. Jarak titik B ke GH, maka akan sama dengan dari B ke G, seperti itu. Rumusnya yaitu A akar 2, sama seperti diagonal bidang. Nah, terus kita akan mencari jarak titik B ke AG. Ternyata rumusnya adalah ini, 1/3A akar 6. Ini rumusnya. Berlaku juga untuk titik A ke garis CE. Rumusnya juga sama, 1/3A akar 6. Dan yang terakhir, mencari jarak di bangun limas seperti ini. Kita akan mencari jarak titik A ke garis TC. Maka rumusnya adalah AC kuadrat dikurangi PC kuadrat. Atau dari C ke AT misalkan sama rumusnya. Dari B ke TD juga sama rumusnya. Atau dari titik D ke TB sama rumusnya seperti ini. Itu bidang diagonal dikuadratkan dikurangi setengahnya dari rusuk tegak. Seperti
wabarakatuh. Nah, untuk dicukupkan sampai di sini ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian boleh japri langsung ke nomor WA Ibu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Nah, udah ya. Atas perhatiannya, semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Kalau masih belum paham, bisa bertanya atau bisa menonton lagi berulang-ulang pembahasan yang Ibu sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.